dan Ibu, saudara-saudari kami sedharma, mari kita lanjutkan untuk kegiatan pada sesi pagi hari ini dengan mendengarkan sedikit uraian Dharma dari Bapak Upasaka Indra Lim. Testing. Selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Apakah suaranya terdengar jelas? Merdu? Menghanyutkan? Dan lain sebagainya. Terima kasih kepada teman-teman di Budayana Buddhist Center ya, kepanjangannya. BBC kepanjangannya apa, Ruth? Budayana Buddhist Center. Ya, oke. Budayana Buddhist Center, teman-teman di Budayana Buddhist Center Bali, terima kasih banyak atas kesempatan. Sekaligus juga ingin menyapa teman-teman dari berbagai daerah. Ini karena layarnya saya kelihatannya terbatas. Tadi saya lihat ada Pak Pebimas NTT, terima kasih Pak untuk kehadirannya. Ada teman-teman dari Ambon, macam-macam deh. NTB, kemudian juga ada dari mana lagi nih, banyak ada Nabire, Papua, Malang, Boyolali. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua hari ini. Jadi kurang lebih selama 30-45 menit ke depan kita akan belajar bersama-sama sebuah pembahasan ya, yang tujuannya adalah supaya kita dapat menambah keyakinan kita kepada Buddha Dharma. Saya mulai dulu dengan klik swing ya. Thank you. So, pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa tujuan dari kita berbagi ini adalah agar kita mempunyai keyakinan yang kuat dan kepercayaan diri yang tinggi, khususnya ketika kita berhadapan dengan teman-teman yang harus berdialog tentang agama Buddha atau khususnya tentang agama dengan teman-teman dari agama lain. Jadi purpose-nya ke sana. Kita mulai dari pertanyaan ini dulu. Ini yang kalau Anda lihat gambar ini, yang kelihatan ini gambar kuning atau gambar yang merah? Boleh ketik aja di kolom chat biar gampang ya. Karena kan kita nggak beda kalau live ya. Oke. Ini kalau yang Anda lihat warnanya merah atau kuning yang menjadi pusat perhatian Anda. Oke, Honggo merah. Oh, hijau. Terima kasih, Melinda. Ini memang jawabannya unik. Jadi pertanyaannya adalah merah atau kuning ya? Banyak. Atau kuning. Merah atau kuning? Kuning. Yang langsung jadi spotlight. Kuning. Jangan ada yang jawab hijau ya. Baru 2 yang menjawab. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Merah, kuning, hijau di langit yang biru, betul. Oke. Ya. Baik, ada lagi silakan teman-teman respon, kita sambil diskusi supaya kegiatan kita berjalan 2 arah. Memang salah satu kekurangan Zoom adalah kita sulit untuk bisa berinteraksi, sulit untuk dapat langsung ngobrol bolak-balik. Coklat, waduh ini coklatnya, dia lihat coklat di batang yang merah, betul juga, nggak salah ya. Sumarli memang unik nih. It's okay, tidak ada jawaban yang benar, tidak ada jawaban yang salah. Kalau lihat videonya Pak Hendra kuning. Ya, baik. Oh ya, mungkin juga sebagian teman-teman karena bukannya dari handphone ya. Jadi kelihatannya agak sedikit berbeda. Baik, merah yang spesial karena sendiri walaupun kuning dominannya exactly. Ya, betul ya. Jadi ini yang pertama-tama saya ingin share ke teman-teman lewat gambar ini adalah bahwa kalau ada sesuatu yang beda, unik, unik, jangan bilang aneh karena aneh itu maknanya lebih negatif. Kalau unik itu dia lebih netral, bahkan cenderung positif. Sehingga kalau kita bilang dia orangnya aneh, dia orangnya apa gitu. Kalau dalam dunia komunikasi saya merasa bahwa kalimat itu akan membuat hubungan Anda akan kurang harmonis. Jadi lebih baik Anda gunakan kata unik. So, kalau kita lihat di sini, maka yang unik adalah gambar yang merah. Karena di antara semua yang bunga yang berwarna kuning, dia merah sendirian.
Sengaja ini saya tampilkan ke teman-teman semua bahwa ini adalah sebuah kondisi juga yang kita alami ketika kita bergaul di masyarakat. Betul? Ya. Kita ini kalau Pak Sudamek sering bilang saya ini triple minority di tempat tinggal saya. Beberapa kali ketemu Pak Sudamek, beliau menjelaskan bahwa dia triple minority. Pertama, beliau adalah seorang Tionghoa, kedua dia adalah seorang pengusaha, ketiga dia adalah seorang Buddhis. Ya, beliau tinggal di sebuah daerah di dekat Blok M disebut Wisma Subud. Itu komplek kecil dan memang banyak seniman yang tinggal di situ. Jadi beliau adalah satu-satunya Tionghoa, satu-satunya pengusaha, dan satu-satunya beragama Buddha. Yang terakhir konglomerat. Terima kasih. Ya beliau mungkin merendah jadi tidak menggunakan kata konglomerat di situ. Dia bilang saya triple minority. Teman-teman sadar nggak? Mungkin ya saya tidak tahu kondisi Anda sebagian besar di seperti apa. Tapi kalau misalnya di pergaulan di sosial, khususnya di tempat kerja kita ambil contoh saja, maka kemungkinan besar Anda juga termasuk minority. Waktu saya masih ngajar bahasa Inggris di kursus lembaga bahasa dan pendidikan profesional LIA, saya masuk minority ini. I am the only Buddhist, ya, satu-satunya yang beragama Buddha. Sekarang kalau ngajar di kampus juga minority. Dulu waktu di BINUS juga minority juga. Ya, ada Pak Pujimin dulu pernah sejenak kita sama-sama mengajar di karakter building di BINUS. Yang Buddhis tuh paling cuman saya, Pak Pujimin sama Dr. Po yang sekarang masih ngajar di karakter building di BINUS. So, kalau sesuatu itu sedikit, dia maka cenderung menjadi sesuatu yang berharga. Betul ya? Kayak kita bilang gini nih, teman-teman perempuan lebih senang dilamar pakai batu akik atau pakai batu permata? Ayo, maunya batu akik atau batu permata? Batu akik tuh banyak di mana-mana berserakan, murah meriah. Batu permata itu sedikit, jarang. Nah, dalam konteks ini, kita beragama Buddha di Indonesia memang sedikit umatnya, ya, stand out, oleh sebab itu kita berbeda. Sehingga kalau kita ketemu sama orang, kita ngobrol tentang berbagai hal yang berhubungan dengan fenomena sosial, kemungkinan kita akan mempunyai pandangan yang unik dan berbeda dengan orang lain. Itu yang ingin saya katakan. Jadi, ya tergantung teman-teman ketika melihat foto ini, spotlight. Kalau di sharing live, mungkin mereka langsung lihat merah. Gitu. Kalau kita mungkin lihatnya kuning, bahkan hijau, ada yang lain coklat. Ya, emas, moming. Terima kasih Pak Budi. So, kita lanjut. Nah, ini adalah sebuah kisah yang sangat-sangat pasti kita tahu ya. Saya yakin teman-teman tahu. Ketika kita belajar agama Buddha di sekolah minggu, ketika masih kecil, kita pasti pernah diceritakan oleh guru agama Buddha kita kisah ini. Kisah bagaimana Pangeran Siddhartha menyelamatkan seekor burung atau seekor angsa yang dipanah oleh Dewa Datta. Diselamatkan oleh Siddhartha, kemudian dirawat lukanya sehingga dia menjadi sembuh. Tapi Dewa Datta tidak gembira ya, sehingga mereka akhirnya harus pergi ke pengadilan untuk mendapatkan sebuah keputusan. Dan kita tahu bahwa di cerita ini pengadilan memutuskan bahwa yang berhak mendapatkan angsa ini adalah Pangeran Siddhartha. Lalu di internet juga saya banyak menemukan bahwa terdapat penjelasan bahwa kehidupan tidak pantas dimiliki oleh orang yang berusaha menghancurkan. Itulah alasan kenapa para hakim pada saat itu memutuskan bahwa angsa ini berhak dimiliki oleh Pangeran Siddhartha, bukan dimiliki oleh Dewa Datta. Ya karena memang Dewa Datta memanah, berusaha menghancurkan, sedangkan Pangeran Siddhartha itu berusaha untuk menyelamatkan hidupnya. Dari sini, kemudian saya mau ngajak kita untuk lihat apa yang dapat saya temukan di Dhammapada 130. Yang esensinya, saya bilang, Ibu Bapak, lihat kalau kita membaca rujukan, referensi, Anda bisa lihat secara literal, secara kata-kata, atau Anda bisa melihat secara makna. Di sini, di Dhammapada 130, Anda akan menemukan sebuah penjelasan ajaran dari Buddha yang menjelaskan bahwa bagi semua makhluk kehidupan itu sungguh berharga. Oke, apa korelasinya nih? Apa yang mau saya ajak untuk kita renungkan dalam konteks ini? Dalam pembicaraan agama Buddha. Beberapa tahun lalu,
sebelum pandemi tentu kita sering kumpul bareng, ngobrol bareng, kemudian pergi makan bareng. Saya kebetulan waktu itu punya teman-teman di grup WhatsApp yang suka kumpul. Ya. Mereka-mereka yang masih hidupnya bebas, jadi bisa kumpul dengan teman-teman, diajak pergi makan waktu. Muming mau ikut makan nggak? Ayo, nah, pergi. Kan saya tinggal di Teluk Gong, itu tidak jauh dari Muara Karang. Muara Karang ini surganya makanan Medan, itu banyak sekali makanan-makanan enak, restoran yang kocak-kocak gitu. Jadi kumpullah, waktu itu sekitar satu meja, 8-10 orang, saya agak lupa berapa total. Jadi pada saat memesan, ternyata kami masuk ke sebuah restoran yang menyediakan makanan live seafood. Oh ini ikannya masih segar nih Pak. Waduh, saya bilang, sorry gue nggak pesan. Jadi gue nggak ikut pesan. Kalau kalian mau pesan silahkan, tapi gue nggak ikut pesan. Saya juga tidak mau menyentuh makanan. Kenapa Ming? Kenapa Ming? Bilang tanya kenapa ya, karena itu masih hidup. Jadi umat Buddha yang mempraktikkan, yang kita belajar dan kita berupaya untuk berpraktik. Ketika Anda diajak makan ke restoran seafood, terus Anda disuruh pilih ikan yang mana, udang yang mana, pilih nggak? Bego lu, tuh enak tahu, tuh masih hidup, masih segar, langsung dipotong, tuh segar nih, gitu. No, I'm not. Nggak. Why? Karena kita belajar. Kita paham sila pertama. Kita paham bahwa jari telunjuk kita akan bertransformasi menjadi pisau di dapur. Ikan itu mati karena kita yang suruh. Ikan itu mati karena kita yang tunjuk. Tapi enak loh, seger loh. Seafood itu enaknya dimakan yang seger-seger, bukan yang di frozen, bukan yang udah beku. Nggak tahu kita kapan itu dipotong. Disclaimer, waktu saya kecil, saya SMP, saya kerja di restoran yang setiap pagi kerjanya adalah memotong ikan gurame segar, dan ikan gurame itu dimasukkan ke freezer. Jadi kalau Anda pergi makan pesan gurame di rumah makan, kemungkinan itu entah gurame yang kapan dipotongnya, yang dimasukin ke freezer. Jadi kalau kita bisa makan live seafood, Bali banyak ya. Terakhir ke Bali banyak sekali tuh restoran live seafood. Wah, beruntung Anda beragama Buddha. Kalau saya ke Bali juga nggak pernah. Kita nggak pernah ke sana ya Marlin ya. Ya kita nggak pernah ke sana. Rudy, Agnes juga. Kita paling makan kue tiaw di pojokan Dewi Sri aja lah, cukup. Campur es, campur Medan, cukup. So, ini yang membuat kalau teman-teman kita nih serius mendalami dan serius mempraktekkan, ini semua juga tergantung kepada kemampuan kita memahami dan berpraktik. Kalau kita diajak kolega, diajak teman ke rumah makan seafood yang live, ya Anda beda. Lu kenapa lu nggak mau? Ya karena gue beragama Buddha. Di agama Buddha, kita belajar bahwa semua makhluk itu berharga. Ya bagi semua makhluk kehidupan itu berharga. Sehingga ketika kita diajak untuk makan yang dipotong langsung di depan kita tuh kayaknya nggak bisa ya. Saya sih nggak bisa, nggak tahu, tergantung Anda. Saya sih nggak. I don't do it. Oke, karena memang ini adalah sebuah praktik yang berbeda. Oke, satu lagi stand out. Ini just a story sharing. Waktu saya masih ngajar di kursus bahasa Inggris LIA itu, saya dulu juga lulusan sana. Jadi saya les di situ sekian tahun, lulus kuliah, kemudian saya ngelamar, diterima juga di tempat yang sama. Jadi saya masih ketemu 1-2 guru saya. Jadi masih ketemu satu dua guru yang dulu ngajar saya bahasa Inggris, kemudian kita jadi rekan satu profesi. Dan saya ingat ketika saya belajar itu, guru sering minta uang fotokopi ke murid. Karena memang guru itu tidak mendapatkan sejenis subsidi ya. Jadi kalau kita mau kasih tugas tambahan, kita harus fotokopi, dan fotokopi itu kita bayar sendiri. Lalu saya mulai melakukan praktik yang sama. Saya minta murid kumpulin uang 1.000 satu kelas. Misalnya kalau satu kelas itu ada 30 anak, maka totalnya 30.000. Jadi uang itu saya gunakan untuk fotokopi. 1-2 term kita bilang ya, setelah 1 atau 2 catur bulan, saya sadar bahwa uang itu lebih. Dan karena uang itu lebih, muridnya sudah nggak ada. Jadi uang itu uang tidak bertuan. Punya saya bukan punya saya, tapi uang
uangnya di saya. Uangnya nggak banyak, sangat tidak banyak, paling cuma berapa puluh ribu waktu itu. Tapi jelas that's not my money. Dari sana kemudian saya berpikir bahwa untuk apa saya mengumpulkan uang dari murid saya yang jumlahnya toh tidak seberapa, yang kemudian uang itu menjadi tidak bertuan. Lalu mengapa saya tidak keluarkan saja uang-uang untuk fotokopi kertas? Jadi kalau kita ada mata pelajaran tertentu dan exercise dari bukunya nggak cukup, atau saya merasa saya harus memberikan pelatihan tambahan, maka saya fotokopi. Setelah sadar uangnya lebih, tahun berikutnya saya tidak kumpulkan lagi dan saya fotokopi saya bayar sendiri. Nggak banyak. Dan suatu ketika ada rekan guru yang tanya, rugi dong Bra, ngapain lu bayar sendiri Bra? Suruh anaknya, suruh ada yang bocor. suruh mahasiswa, suruh muridnya aja bayar. Nggak apa-apa lah, Miss, cuma dikit kok. Jadi saya punya pola pikir bahwa itu nggak akan merugikan saya. Bagi saya itu adalah sebuah hal yang baik. Karena kalau saya kumpulkan uang itu, kemudian uang itu akan menjadi uang tak bertuan dan not my money. Jadi pemikiran saya beda. Ini yang saya mau ajak teman-teman ketika kita ketika kita apa istilahnya ya, hidup bersama orang lain ya, bersosialisasi apakah di tempat tinggal atau di tempat kerja, kita menunjukkan sebuah perilaku, sebuah ciri yang berbeda dibandingkan orang lain, orang kebanyakan. Tidak bermaksud untuk membandingkan, tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa orang lain lebih buruk atau praktik mereka kurang baik. Yang saya inginkan adalah bagaimana kita dapat menunjukkan ciri dan perilaku kita sebagai seorang siswa Buddha dengan perilaku-perilaku yang berbeda dari orang kebanyakan. Itu yang menjadi kunci sehingga orang akan melihat, oh pantas orangnya baik Buddhis. Sampai sekarang pun kita bisa melihat bagaimana citra agama Buddha khususnya di Indonesia ini baik. Oh dia orang Buddha. Oke, ya. Jadi agama Buddha beda. Kalau kita bilang agama Buddha beda, pertama adalah kita bicara bagaimana kita dapat menunjukkan perilaku, sikap-sikap, tutur yang berbeda dari yang lainnya. Sehingga kita menunjukkan teladan kita sebagai seorang siswa Buddha. Oh pantas dia orangnya baik, dia Buddha sih. Nah itu kalau udah dengar kata gitu seneng. Meskipun tidak semua orang Buddha baik. Tidak semua orang Buddha baik. Itu kalau di filsafat itu langsung terbantah. So, agama Buddha beda sekali lagi adalah sebuah sharing dari saya kepada teman-teman. Tujuannya kurang lebih penguatan di keyakinan dan iman kita kepada Triratna. Nah, sehingga nanti kita juga makin yakin dan kuat imannya kepada Buddha Dharma, dan ini akan menguatkan korelasi kita dengan Buddha Dharma hingga kehidupan selanjutnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan kenapa umat Buddha di Indonesia sedikit, warisannya tinggal di kita, katanya less than 2 million, ya teruslah kita berhubungan erat dengan Buddha Dharma sehingga kita dapat merealisasi penggugahan pada saat kesempatan itu. So, pertama gini, kalau kita bicara perbedaan, maka sudah menjadi sebuah fakta, kenyataan, sebuah keniscayaan bahwa perbedaan itu tidak dapat kita pungkiri. Perbedaan adalah sebuah kebutuhan. Perbedaan adalah sebuah kepastian dalam hidup. Manusia bisa eksis, ada, by nature, secara biologis dan alamiah itu karena perbedaan. Nah, perbedaan laki-laki dan perempuan, perbedaan alat reproduksi, perbedaan dan lain-lain sebagainya. Hari ini pun semuanya kita lihat beda, warnanya kuning, putih, kemudian Anda juga pakai laptop beda-beda, pakai segala macam beda. Dan perbedaan itu ternyata adalah sebuah keniscayaan, sebuah kebutuhan yang membentuk sebuah fenomena. Ya, mobil misalnya, mobil itu kan beda-beda partnya. Ada rodanya, ada setirnya, ada macam-macam, ada mesinnya, ada olinya, ada kabel dan segala macam. Jadi segala macam yang berbeda itu ketika ya, segala macam yang berbeda itu ketika mampu disatukan, ketika mereka saling melengkapi, maka mereka akan menjadi sebuah hal yang bermanfaat untuk orang banyak. So when you see differences, that would be okay, that would be fine. Karena itulah kenyataan.
Sehingga ketika kita dalam kehidupan bermasyarakat itu memaksakan sesuatu yang sama, memaksakan segala sesuatu harus mengikuti sesuai maunya saya, maunya kita, maka kurang lebih kita akan mengalami sebuah masalah besar dalam hidup. One of the cause of suffering. Salah satu dari, saya lihat ya, kalau kita bicara di luar konteks, bukan di luar konteks, kita bicara lihat kenyataan, salah satu penyebab penderitaan karena kita mau segala sesuatu sama sesuai maunya kita. Nah, saya sukanya duren, dia harus suka duren. Saya sukanya hitam, dia harus suka hitam. Saya sukanya nonton horor, pasangan saya harus suka nonton horor. Saya sukanya begini, dia harus ikut saya. It's not going to happen. Itu tidak akan terjadi, dan ketika kita memaksakan segala sesuatu itu harus sama persis dengan yang maunya kita, selera kita, kemauan kita, maka kurang lebih kita akan banyak mengalami duka, menimbulkan masalah bagi diri kita sendiri dan orang kebanyakan. So, ketika kita bicara bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan dan perbedaan adalah sebuah kebutuhan, di dunia ini juga kita melihat ada begitu banyak agama. Ini hanya sebuah sampel gambar saja, tidak berarti segini. Di Indonesia ada 6 agama yang difasilitasi negara. Di luar itu masih banyak lagi keyakinan-keyakinan lain. Sehingga agama Buddha bukan menjadi satu-satunya agama yang eksis di dunia. Terus kenapa kita beragama Buddha? Karena kita cocok, karena kita sesuai, dan bagi kita agama Buddha itu berbeda. Ya. Nah, ini masuk ke sebuah pertanyaan. Semua agama sama aja ya? Bergantung. Anda ditanyanya di mana? Ya, ditanya pertanyaannya di mana? Saya punya pengalaman begini, suatu ketika duduk, saya sama teman sejawat, teman sekelas tuh lagi duduk sarapan, ngobrol, entah saya juga nggak ingat apa yang kami ngobrolkan, tiba-tiba sepertinya obrolan kami bersinggungan dengan topik agama. Ya, orang di sebelah saya tiba-tiba nyelotok, iya Pak, kan semua agama sama aja, dia bilang. Oh, saya tanpa pikir panjang, saya bilang, oh iya Pak, betul, semua agama sama aja. Rekan sebelah saya juga bilang, oh iya Pak, semua agama sama aja. Entah somehow kami sepakat untuk mengakhiri, saya berdua dengan kawan saya sepakat untuk mengakhiri sarapan kami dan segera kembali ke kelas. Karena kita nggak mau terlibat pembicaraan lebih jauh dengan orang yang ya kita juga kenal, tiba-tiba jump into our conversation, dan topiknya juga agak sensitif daripada nanti repot. Semua agama sama, iya. Kalau kita bicara dengan orang yang sulit untuk diajak berdiskusi, berpikiran terbuka, ya jawab aja ya sama aja. But deep inside we know it's not the same. Kalau semua agama sama aja, ngapain Anda tidak beragama Buddha? Sebenarnya kalau orang itu, iya Pak, semua agama sama aja, saya bisa menjawab. Oh gitu Bapak beragama Buddha aja. Nanti dijawab, kenapa Bapak nggak beragama saya? Panjang nanti repot. Semua agama sama aja, iya, sama-sama agama. Tapi tujuan dan praktiknya tidak sama. Saya bukan praktisi agama lain, tapi paling tidak, kan dulu saya sekolah Katolik, kelas 1 sampai kelas 4 SD. Kita tinggal di Indonesia juga tidak lepas dari paparan agama lain. Kita ketahui misalnya, kalau di teman-teman, ya saya bandingkan saja dengan Islam misalnya. Teman-teman di Islam itu sembahyang sehari 5 kali. Nah, terus mereka ada puasa setiap bulan Ramadan. Yang umum-umum aja ya. Kemudian juga mereka ada Idul Adha, ada Idul Fitri, ada macam-macam ya, macam-macam. Karena bukan ranah saya, kita hanya tahu secara umum. Okay. Nah, ya beda gitu, praktiknya dengan kita beda. Umat Buddha contoh misalnya, ada nggak kebaktian yang ini yang bikin agama Buddha asik ini begini. Kita ini mesti kebaktian hari apa sih? Ada nggak Buddha mengajarkan atau Buddha berpesan, nanti kalau sesudah saya parinirwana, kalian kebaktian tiap hari Minggu jam 10 ya? Ada nggak? Ayo. Ya. Buddha juga tidak berpesan nanti kalau udah saya parinirwana, kalau ada untuk upacara pemberkatan perkawinan, bacanya ini ya. Mulai dari mengagungkan saya. Ada nggak? Nggak ada. It's all our wisdom.
sesuai dengan kebiasaan dan kebudayaan kita saja. Jadi dari situ juga agama Buddha praktiknya juga sudah tidak sama. Sehingga it's okay kalau kita dapat berkesempatan berbicara, ngobrol tentang agama dengan orang yang berpikiran terbuka, dengan orang yang mau belajar, dengan orang yang mau moderat, dengan orang yang tertarik untuk mempelajari agama lain, untuk tahu, bukan untuk berdebat apalagi menjatuhkan, ya nggak apa-apa, itu boleh dibicarakan. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa kita akan ngobrol dengan orang yang berpikiran sempit, berpandangan bahwa agama dia yang benar, ya nggak usah panjang lebar, buang waktu. Gitu. Oke? Jadi ini bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana cara kita melihat kondisi orang tersebut, dan tentu alangkah baiknya bila kita bisa, kalau berdialog tentang agama dengan orang lain, khususnya agamanya beda, maka kita harus cerdas dalam berkomunikasi. Ya, karena pertanyaan gini, kalau semua agama sama, untuk apa beragama Buddha? Oke, jadi kesini ingat ya, karena sesi kita hari ini lebih tujuannya adalah untuk menguatkan iman kita. Mendiang Pak Kris tuh bilang, ngapain sih pakai bahasa-bahasa asing ya? Ya memang beliau memadankan, menyamakan istilah sada itu dengan iman. Ya mungkin tentu saja kalau mau didalamin lagi, mungkin sada punya makna yang lebih mendalam. Baik, jadi yang sama, yang sejalan dengan agama Buddha itu, sejauh ini saya lihat adalah sains. Nah, mari kita lihat saja. Sains sama dengan prinsip sains sama dengan prinsip yang ada di agama Buddha. Prinsip. Teman-teman yang ngambil gelar master atau yang kuliah S1 lagi skripsi itu pasti tahu Anda tidak boleh, tidak diizinkan langsung mengambil sebuah kesimpulan. Nah, Anda harus mengikuti sebuah proses yang disebut ini. Anda harus mengamati, melihat sebuah kenyataan, sebuah fenomena untuk mendapatkan rumusan masalah. Ini sedikit metode penelitian. Ya, mengamati. Dari pengamatan Anda membuat hipotesa. Hipotesa itu adalah kesimpulan awal, Pak. Bukan kesimpulan akhir atau dugaan. Eksperimen, melakukan eksperimen, kemudian Anda mengambil kesimpulan dan Anda melakukan perbaikan. Saya kasih Anda sebuah contoh dari fiksi ya. Ini hanya sebuah contoh fiksi saja. Contoh begini. Seorang perempuan, seorang istri, melihat suaminya mulai sedikit berubah. Apa yang dia amati? Ya. Nanti ya Mel ya. Nanti didiskusikan. Jadi si perempuan, si istri mulai melihat suami saya kok agak beda. Kalau Anda tinggal bersama dengan orang sekian tahun, Anda akan bisa melihat hal berbeda yang dia lakukan. Suami saya belakangan lebih rapi, pakai baju. Kemudian belakangan ini saya perhatikan suka keluar kalau malam. Mulai terjadilah pengamatan. Lalu dari pengamatan ini muncul dugaan. Dugaan ini namanya hipotesa. Dugaan atau hipotesa itu harus dibuktikan. Bagaimana membuktikannya? Dengan eksperimen. Jadi anggap saja si istri ini berhipotesa bahwa suami saya punya teman lain di luar. Lalu dia pun bereksperimen. Dia beli HP baru, dia beli nomor baru, dia mulai menghubungi nomor suaminya untuk bereksperimen. Untuk mengetahui apakah suami saya macam-macam. Dia mulai menggoda lewat WA. Hello, ngajak kenalan. Dengan hipotesa dia bahwa kalau suami saya menanggapi, suami saya chat yang akrab, yang dekat, yang mesra, nah jangan-jangan macam-macam. Oh ternyata diabaikan. Sang suami mengabaikan pesan-pesan yang disampaikan nomor baru yang tidak kenal, yang ngajak kenalan lah, kenal segala macam enggak. Jadi kemudian si istri menyimpulkan bahwa oh ternyata suami saya nggak macam-macam kok. Ya. Lalu kemudian juga dia bereksperimen lagi dengan mengajak bicara. Sayang,
Mami perhatiin nih, kok sayang belakangan ini suka rapi-rapi ya. Terus kalau malam-malam suka chatting senyum-senyum sendiri, chat sama siapa sih papi? Itu termasuk eksperimen. Karena dia langsung melakukan tindakan intervensi kalau di penelitian. Dari hipotesa, dia kemudian bereksperimen ngambil kesimpulan. Oh enggak kok nih, ini lagi ikut grup teman-teman SD. Lucu aja tuh. Kemudian si suami kasih lihat handphone. Oh ternyata si ini sekarang udah macam-macam cerita. Dari sana kita lihat bahwa kalau saya lihat kita memang dalam kehidupan ini sebaiknya tidak langsung mengambil kesimpulan. Karena kalau langsung ambil kesimpulan, kemungkinan dugaan Anda salah. Ini kemudian akan memicu sebuah pertengkaran, perselisihan, dan masalah yang berkepanjangan. Satu lagi yang menarik dari sains adalah tentang aksi reaksi. Nah, saya bukan orang fisika, cuman saya lihat ada yang namanya hukum Newton. Simpelnya, ya, hukum ini berbunyi, untuk setiap aksi akan ada reaksi berlawanan yang setara. Hukum Newton 3. Gampang dibuktikan. Kita punya tinju, ini ada tembok. Gini, kalau kita tinju temboknya, lembut. Ini lembutnya. Pelan-pelan. Nggak sakit. Tapi kalau Anda tinju sekencang-kencangnya, maka tembok ini akan memberikan reaksi berlawanan yang setara. Ya. Jadi kalau Anda pukul kencang-kencang, gitu, Anda akan menderita. Ini sisi contoh negatif. Bagaimana dengan positif? Kemarin Indonesia lagi heboh dengan sumbangan 2 triliun ya. Tahu ya? Ngikutin nggak? Ada orang Palembang yang ngasih sumbangan COVID 2T. Coba cari beritanya itu. Itu sebuah aksi. Mudah-mudahan akan ada reaksi berlawanan yang setara. Kita nggak tahu bagaimana kehidupan. Karena kalau kita bicara karma, maka kita bicara sesuatu yang sifatnya sangat-sangat misteri dan tidak dapat kita jelaskan dengan begitu mudah. Tapi kita bisa perhatikan bahwa kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu, kita memberikan aksi yang positif. Minimal kita menimbulkan vibrasi dan energi yang baik. Maka kita juga akan mendapatkan feedback dari alam semesta. Ini kalau Anda suka nonton atau baca buku The Secret, ya, saya lagi follow satu Twitter, ada teman-teman para spiritualis yang mengatakan bahwa ini banyak filsafat-filsafat atau spiritualitas timur yang dikopi di barat, dikopi oleh orang barat, kemudian dijual dengan bahasa yang berbeda tanpa menjelaskan sumbernya. Ada benarnya juga. Ini kita bicara kalau law of attraction, saya lihat ini bicara sama dengan disebut ini, hukum Newton 3. Atau kalau mau kita lihat lebih dalam lagi, maka ini berhubungan dengan apa yang menjadi salah satu dasar di agama Buddha yang sangat sering kita kupas, kita bahas, itu adalah tentang hukum sebab dan akibat. Jadi kalau kita perhatikan, si Newton ini sama hukum sebab akibat ini mirip. Ya, mirip. Atau, ya, bolehlah kita bilang mirip. Karena sains itu, orang sains itu nggak bisa. Kamu nggak boleh yang namanya ngambil kesimpulan langsung. Makanya perhatikan, vaksin itu hampir sampai harus uji klinisnya 3 kali, Pak. Uji klinis kecil, segelintir orang, medium, baru besar. Baru mereka berani ngambil kesimpulan. Kesimpulan yang mereka ambil pun tuh efikasi. Saya juga nggak ngerti efikasi sekian persen itu maknanya apa. Tapi mereka punya data. Mereka nggak bisa langsung gelontorin vaksin ini udah pasti. Itu namanya langsung ke kesimpulan. Mereka harus bikin eksperimen. Ya. Jadi kurang lebih sama. Cara pikir, Pak Mendiang Pakri sering mengatakan, Buddhis itu jadi umat Buddha itu yang penting itu cara pikirnya. Pola pikirnya harus dibentuk. Bagaimana kita hati-hati ketika kita menjelaskan sesuatu atau kita mau langsung jump into conclusion. Itu yang kita harus terangkan. Satu kedua adalah bahwa yang disebut sebagai segala fenomena yang terjadi di kehidupan ini, semua yang kita rasakan, kita nikmati, itu adalah hasil dari berbagai kumpulan dan juga merupakan hasil dari aksi yang kita lakukan. Jadi kalau ditanya agama Buddha ini
samanya sama siapa? Ya sama sains, kurang lebih sama. Prinsipnya sama. Sebab akibat adalah dasar bagi sains. Agama Buddha juga menekankan tentang sebab dan akibat. Ya, ini gampang sekali kok untuk kita jelaskan kepada orang lain. Kenapa sih kamu beragama Buddha? Ya karena agama Buddha sama kok dengan sains. Agama Buddha tidak menolak sains sampai hari ini. Bagaimana Dalai Lama itu sering diundang ngobrol dengan para saintis. Juga yang menarik adalah eksperimen yang dilakukan kepada Mingyur Rinpoche. Bagaimana para peneliti ini dapat menyimpulkan bahwa orang yang paling bahagia itu adalah mereka yang berpraktik meditasi. Itu semua kesimpulan yang diambil berdasarkan eksperimen, bukan cuma langsung. Oke ya. Baik. Berikutnya kita lihat. Jadi apakah agama Buddha masih sama dengan agama yang lain? Ya jelas beda ya, jelas beda. Ini juga sebenarnya untuk mengajak kepada teman-teman. Kadang-kadang umat Buddha terlalu lunak. Orang tua khususnya mereka mengizinkan anaknya untuk belajar agama lain atau bersinggungan dengan agama lain. Kemudian ketika sudah kecemplung dalam, orang tuanya tidak mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anak-anaknya. Jadi memang sulit karena di satu sisi agama adalah hak setiap anak, tapi kalau juga kita tidak arahkan, maka kedepannya juga mereka mungkin tidak akan lagi beragama. Oke, mari kita lihat lagi apa yang beda. Ini satu fenomena di agama Buddha yang unik. Saya beberapa kali berkesempatan berketemu ya atau ngobrol dengan orang yang pindah dari agama. Dan dari obrolan mereka, saya dapat mengambil sebuah kesimpulan. Ya setelah saya amati ya Pak, bahwa mereka pindah dari agama Buddha. Agama Buddhanya agama Buddha tanda petik. Ya, karena mereka nggak ngerti agama Buddha. Agama Buddha di Indonesia, perkembangan agama Buddha di Indonesia ini berhutang. Kalau kita baca sejarah, ya, perkembangan agama Buddha di Indonesia khususnya, ini berhubungan atau kita punya hutang dengan tradisi Tionghoa, dengan kelenteng, dengan tempat ibadah Tionghoa. Yang sekarang ini sebagian besar masuknya ke Konghucu atau Taipei. Kenapa? Karena ya sebelum kita bisa punya wihara seperti sekarang, maka agama Buddha itu disebarkan lewat kelenteng. Baca sejarah bagaimana nagari kita Tembuan An kemudian menjadi asil jinarah kita itu juga beraktivitas di kelenteng ya. Sebelum ada wihara seperti ini. Nah, jadi tempat-tempat ibadah kelenteng atau tempat ibadah umat Tionghoa atau orang, kalau boleh disebut agama Tionghoa maupun tidak ada, itu berkaitan erat dengan agama Buddha. Dan judulnya tuh wihara. Sehingga ada sebuah ketidaktahuan bahwa tradisi Tionghoa itu diidentikan dengan praktik agama Buddha. Nah, inilah yang kemudian membuat orang pindah dari agama Buddha. Khususnya ketika menjelang upacara kematian, karena kan campur banget ya, campur sekali antara tradisi Tionghoa dengan tradisi yang ada di agama Buddha. Nah, sehingga mereka pun pindah. Agama Buddha apa sih yang umat Buddha seperti apa sih? Nah, umat Buddha yang modelnya seperti ini. Umat Buddha dan umat Buddha. Ada dua jenis umat Buddha menurut saya tahu. Umat Buddha hari Waisak. Ya, makanya nggak heran kalau dulu pengalaman di beberapa wihara, kalau Waisak tuh ramai sekali orang. Ya, karena memang orang cuma datang kebaktian hari Waisak. Nah, ada menyalahkan Buddha ketika mengalami musibah. Tahu hari besar agama Buddha selain Waisak? Ayo, ini kalau dites nih, tahu nggak? Ujian ya. Setelah Waisak apa anak-anak? Boleh unmute kalau mau jawab. Ayo, baru merayakan apa kemarin? 26 Juli.
Nggak ada yang jawab. Nggak ada yang tahu. Wah, gawat nih, gawat. Asada. Asada. Betul, habis itu Wisaka Puja. Habis Asada apa anak-anak? Masih ingat nggak 4 hari besar agama Buddha? Katina. Katina. Habis itu apa lagi? Maga Puja. Puja. Kuan Im Saji termasuk nggak? Boleh. Bingung jawab. Ya sudahlah, it's all tradition. Tapi ya memang umat Buddha yang lain ya umat Buddha hari Waisak. Gua nih umat Buddha, gua umat Buddha tiap hari. Tiap hari apa? Tiap hari Waisak. Tahun ini Waisak saya di Bali, seru juga ya di wihara. Ternyata di kebaktian bawahnya ada yang jualan bazar ya, per side. Saya biasanya Waisak malah seneng di rumah, nyepi. Karena kalau Waisak pusing ngomongin, rame wihara pusing saya. Saya senang wihara itu sepi. Tuh, dulu kalau di Ekayana bertahun-tahun jadi panitia, waduh gila, mulai dari 2.000 orang, 3.000 orang, sekarang naik 10.000 orang, aduh, pusing pala Barbie, ngurusnya pusing. Tapi anyway, that's reality. So, umat Buddha, tanda petik ini adalah umat Buddha yang memang ya hanya berlabel agamanya saja, tapi belum tentu mereka berpraktik. Biasanya orang yang pindah dari agama Buddha adalah orang-orang yang seperti ini. Nah, jadi mereka menganggap praktik-praktik tradisi Tionghoa, khususnya yang ketika lihatnya di rumah duka sih biasanya, rumit lah, ribet lah, baca ini, baca itulah, dan kemudian ada biksu yang datang sembahyang atau ada pandita yang mimpin doa, oh itu Buddhis gitu, sudah. Karena kita sudah tidak dapat menghindari percampuran antara tradisi dengan budaya. Kalau di Lombok mungkin beda ya Romo ya. Kalau di Jakarta yang tradisi Tionghoa kuat ya masih bakar-bakar kertas, kemudian yang rumah-rumahan saya lihat sudah mulai tidak ada, tapi bakar kertas segala macam, mecahin semangka itu segala macam masih kuat. Itu tradisi Tionghoa. Nah, yang sulit untuk dilepas. Tapi yang hebatnya kalau saya lihat beberapa kali datang ke rumah duka, justru yang teman-teman Tionghoa Kristen ini malah sudah tidak lagi melakukan tradisi seperti itu. Ya karena tolerannya para pandita dan para anggota sangga itu masih ya nggak apa-apa lah, itu nggak bukan sebuah hal yang bertentangan juga. Cuman memang ini ya harus juga dijelaskan bahwa itu bukan praktik Buddhis. Bukan praktik Buddhis. Baik. Nah, ini kita ada waktu. Ini sampai jam berapa ya? Di saya sudah mau jam 10 karena bingung kita beda. Ada 3 zona waktu ini. So, first begini. Agamanya apa? Oh, saya beragama Buddha. Masih Buddha. Ini ceritanya yang biru orang lain, yang merah saya. Atau ini coba Agnes deh, Agnes yang tanya, Agnes. Agnes yang warna biru, Komoming yang warna merah. Agamanya apa? Saya beragama Buddha, Bu. Masih Buddha? Anda belum? Saya dulu Buddha, sekarang sudah enggak lagi. Saya juga dulu Buddha, sekarang Buddha, dan selamanya Buddha. Ini pertanyaan ini ngeleneh, saya lupa dapat dari mana ya. Ditanya, masih Buddha? Anda belum. Jadi seakan-akan dia sudah meninggalkan agama Buddha. Kita balik tanya, Anda belum. Saya dulu Buddha, sekarang sudah tidak lagi. Oh, saya juga dulu Buddha, sekarang Buddha, dan selamanya saya akan jadi Buddha. Kenapa? Seperti saya bilang, kita percaya diri saja bahwa agama Buddha ya unik, beda. Gini Nas, ini sebenarnya topik ini berkelanjutan. Wah, kalau jam 11.30 di saya sampai 2 jam lagi. Jadi setelah kita belajar agama Buddha beda, itu ada lagi kita bisa belajar tentang keselamatannya seperti apa. Macam-macam ya. Oke, jadi tadi satu poin yang saya share, apalagi yang beda di agama Buddha, poin yang bagaimana kita berbeda di praktiknya. Tadi saya share 2 story, satu adalah ketika saya pergi makan. Tapi ini saya mau cerita dosa juga, ada cerita dosa. Jadi gini,
Romo Dadi mungkin masih ingat. Ada pandita kita meninggal di Batam, namanya Budi. Ya, ini orang lama sekali kalau di budaya. Dari zaman saya masih aktif di Sekber PVBI, beliau juga udah aktif sampai akhir hidupnya. Jadi ketika beliau meninggal, saya terbang ke Batam, kemudian mewakili MBI waktu itu. Terus kremasinya saya pergi. Selesai kremasi saya diajak makan. Batam itu kan pulau, jadi diajak dekat tempat kremasinya memang ada rumah makan. Saya disclaimer, saya bukan seorang praktisi vegetarian yang sebagus Romo Dadi ya. Jadi selesai makan, ya pesan lah. Saya pesan. Lalu setelah pesan, saya pergi cuci tangan. Terus saya balik pergi cuci tangan, saya lihat ikannya lagi dipotong. Ikannya lagi dipotong. Waduh, ini kayaknya saya tidak tahu kalau ikannya hidup. Saya tidak tahu. Sudah terlanjur dipesan dan sedang disiapkan. Jadi lewat sharing ini mengakui sebuah. Jadi ada perasaan gak enak. Ya, perasaan gak enak. Ya. Jadi sekarang nih kalau pergi makan, ya pastikan tidak memesan makanan yang hidup. Khususnya, saya juga baru tahu. Cuman ini, kalau ada yang bisa bantu membetulkan ya, silakan. Kerang ya. Kerang itu katanya kalau kita pergi makan resto seafood itu biasanya hidup dan mereka direbus dalam keadaan hidup. Nah itu juga saya tidak mau pesan lagi. Itu udah lama juga sih nggak pergi makan gitu. Lebih senang makan kue tiaw Medan lah. Lebih dengan kue tiaw Medan telur aja udah paling gampang. Ya, Sis Leila terima kasih untuk sharingnya. Memang kita sering bertemu dengan beberapa oknum ya. Kita bilang oknum saja bukan nggak semua ya. Beberapa oknum yang memang apa istilahnya sih? Ya, berdialog agamanya kasar gitu. Kalau boleh dibilang kasar. Berdialog agamanya kasar. Oke. Bentar, ini saya mau balik dulu ke slide. Ya. Baik. Jadi gini, untuk membantu Sis Ibu Leila untuk menjawab, coba teman-teman bisa share nggak ya? Kita masih ada 30 menit. Selain kita bisa tanya jawab, apalagi yang beda di agama Buddha? Nah, ya boleh. Q&A boleh, tanya jawab boleh, yang mau sharing juga boleh, silahkan. Pernah punya pengalaman apa dan bagaimana cara kita menjawab orang, misalnya ketika dia bertanya, masih Buddha ya? Kamu belum? Nah, kenapa sih kamu Buddha? Nah, gimana cara kita jawab? Ya silakan teman-teman, the floor is yours. Tadi kemarin kan juga kita mau interaktif dan kita mau komunikatif. Enggak. Itu jawab yang bagus. Gimana? Saling memberikan imunisasi. Kalau bahasa agama lain itu kesaksian. Memberikan kesaksian. Apalagi yang beda di agama Buddha. Contoh nih contoh satu ya. Umat Buddha itu kalau meninggal boleh nggak dikubur? Boleh. Dikremasi boleh nggak? Ya, jangan bilang dibakar ya. Kayak sate itu dibakar. Dikremasi ya, boleh dikubur, boleh dikremasi. Boleh nggak dikasih makan ke kucing? Ya boleh, tapi nggak bisa dilakukan di Indonesia. Ya, karena kan kita bukan negara yang dingin. Kalau di Tibet kan mayat ditaruh aja di puncak gunung biar dimakan sama burung. Jadi tubuh manusia yang berharga ini ketika sudah tidak berguna karena yang punya sudah meninggal, itu ditaruh. Katanya di Tibet, saya belum pernah lihat sih ya. Ditaruh aja. Silakan ditaruh.
Oke, Buddhis boleh nggak menyumbangkan mata? Ya. Jadi bisa juga jawab, apa sih yang beda di agama Buddha? Agama Buddha mah nggak rumit. Lu kalau mati, lu kalau mau meninggal, lu mau dikubur ya boleh, mau dikremasi ya boleh, kasih makan kucing juga boleh. Tapi nggak lazim, kalau kasih makan kucing di Indonesia nggak lazim. Jadi ribet. Ya boleh, nggak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban, nggak diatur. Makanya umat Buddha ada yang dikubur, ada yang dikremasi. Kalau di Tibet kan katanya ini ya, mayatnya ditaruh dimakan sama burung nasar gitu ya? Iya, katanya sih. Cuman belum punya karma baik untuk melihat langsung. Aku juga mau. Ya, kabarnya begitu sih, Min. Ya, semoga lah itu memang kenyataan. Ya, karena memang si pemilik tubuh nggak butuh lagi. Nah, nanti bertentangan dengan tradisi Mahayana, katanya nanti macam-macam. Bingung lah. Intinya kalau sudah meninggal ya sudah, tubuhnya mau diapain ya sudah lah. Oke, yang lain silakan yuk. Atau mau bertanya kita bisa sharing diskusi, tanya jawab boleh. Masih ada waktu ya. Ada 20 menit. Ini Mayar yang tiap malam saya bacain doa itu udah sembuh belum, Mayar? Atau pertanyaannya boleh diketik di kolom chat juga boleh. Ya, kalau ada teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Boleh chat, boleh langsung juga bersuara. Tadi ada ketik pencerahan. Ini maksudnya apa nih pencerahannya gitu? Melinda ini what does it mean? Tadi slide yang mana? Yang ini? Halo. Ya. Soalnya kan kalau di Buddhis kan ada yang namanya selain pembelajaran, praktek, kita kan juga tercerahkan. Ya, seperti itu sih, kira-kira. Realisasi ya? Iya, kayak mengalami pengalaman sendiri. Yang dan itu bisa dialami langsung, bisa di cross check dengan teks. Ya betul. Memang tradisi perlengkapan dan lain peti jenazah banyak dipengaruhi tradisi Tionghoa ya. Tiap tradisi beda ya. Kalau Romocin, kalau di Lombok itu langsung dikubur kan. Kalau saya tidak salah kemarin itu waktu papanya Dharma meninggal juga cuma 1 hari ya. Romo kayaknya masih mati itunya, mic-nya. Mic-nya masih mati. Ya, karena tiap tradisi beda-beda. Ya. Baik, silakan Romocin. Tapi kalau di kota sekarang sudah mulai dikremasi. Okay. Kalau kita di KLU Lombok Barat umumnya itu langsung kubur aja, Rob. Ya, langsung kubur ya. Oke. Ya, langsung belum ya. Ya, beda-beda ya, beda-beda tiap tradisi. Belum. Ya, beda kalau di Lombok tradisinya. Ya. Cuman di sini nanti di Lombok itu, Romo, kalau memang tempat penguburannya sudah tidak ada, mungkin nanti ya ada kalanya juga kita laksanakan kremasi juga, Romo. Ya. Betul. Tergantung ya. Jadi tidak ada paksaan. Ya. Itu yang membuat agama Buddha beda. Oke, pertanyaan yang bagus. Kenapa kesannya agama Buddha sangat pasif, tenang aja, kalau agama sebelah sangat agresif dan menjanjikan surga bila ikut ke sana? Betul. Jadi gini.
Ini ada dua dulu nih. Ini diskusinya dua. Satu tentang jodoh. Ya, betul. Jadi, karena mereka terpola. Ya, saya punya satu kawan yang dulu sempat ikut sekolah. Istilahnya sekolah evangelis. Jadi, mereka punya cara, pola, teknik untuk mendekati orang, untuk mengajak diskusi, dan mereka punya tekniknya. Nah, makanya saya sering mengatakan begini, kalau kita ngobrol tentang agama, khususnya bila seseorang diajak ngobrol tentang agama dan dia tidak mendalami agama Buddha, saya menyarankan untuk tidak berdiskusi dengan mereka. Karena kalau Anda jawab A, dia punya jawaban B. Kita mengelaknya X, dia punya jawaban C. Nah, itu seperti orang yang kalau nawarin Anda produk. Misalnya dia jualan mesin cuci. Harganya 300 juta. Oh, ini mahal banget 300 juta. Nanti dia bisa jawab. Dan ujung-ujungnya Anda beli mesin cucinya 300 juta. Jadi, ada baiknya memang kita mengajarkan satu jawaban yang kita bisa pakai untuk semua ya. Jawabannya kira-kira begini. Pak, Bu, terima kasih, tapi saya beragama Buddha. Titik. Jadi nggak usah panjang lebar di debat, dijelasin, nggak usah. Terima kasih untuk perhatiannya, saya beragama Buddha. Saya yakin saya lahir kembali di surga dengan beragama Buddha. Ya. Karena kalau dijelasin panjang lebar, nanti mereka akan punya jawabannya lagi. Nggak kelar-kelar itu. Dan itu komunikasi yang sangat tidak nyaman. Saya punya pengalaman begini. Kalau soal, nanti Pak Pujimin, soal jodoh nanti ya, kita bisa setelah saya jelaskan satu pengalaman begini. Saya pernah diajak teman ikut grup KKR-nya. Jadi kebaktian rohani waktu itu ke Papua. Jadi ikut kelompok gereja yang Buddhis cuma 2, saya sama teman saya. Teman saya kebetulan istrinya Kristen, dan dia pengen ikut KKR karena kita bisa ke Raja Ampat. Minggu ikut gue lah ya, katanya gue biar punya teman sekamar. Ya udah, saya diajak pergi karena baik saya berbuah, saya pergi. Kurang lebih beberapa malam, jadi 2 malam terakhir itu nginepnya di 3 malam atau 2 malam terakhir itu nginepnya di Raja Ampat. Malam terakhir, saya diajak ngobrol sama pendeta. Pak Hendra, kita belum ngobrol nih. Udah ngobrol di cottage, malam sih, dan menghadap ke laut. 2 jam Pak diajak ngobrol, 2 jam dia cerita XYZ segala macam, saya timpali, kita diskusi. 2 jam berlalu tanpa terasa. Dan 2 kali dia bilang, nanti kalau di Jakarta mainlah ke pendeta ini, bagus. Iya Pak, nanti saya pikirkan. Sebelum kami selesai, biasa kalau kita ngobrol kan selesai. Ada kata-kata penutup, ya Pak Hendra nanti ya, cari waktu ya Pak Hendra ke pendeta itu. Saya nggak boleh sebut nama. Intinya dia mengajak saya ke pendeta itu. Saya bilang, ya Pak, nanti saya pikir. Terima kasih untuk imunisasi saya udah kuat, 2 jam nggak tembus. Nah, cerita kalau kita bicara jodoh, Pak Pujimin ya. Beberapa teman, ya ini karena case by case kita tidak bisa justifikasi dan dibuat umumnya. Begini, salah satu yang mendasari keberhasilan sebuah rumah tangga, ya ini tolong di cross check yang sudah berumah tangga, itu adalah keyakinan yang sama. Keyakinan yang sama. Itu paling mendasar. Karena saya menemukan beberapa teman yang sharing bagaimana kalau keyakinannya tidak sama, itu susah. Oke, keyakinan ini tidak identik dengan agama, tapi nilai-nilai agama. Misalnya, bila salah satu pasangannya tidak yakin kepada karma, atau tidak yakin kepada dharma, berdana, sulit. Ya, suaminya atau istrinya pelit. Tidak percaya kepada karma, tidak percaya kepada melakukan praktek dana. Kalau si suami mau berdana, istrinya tidak begitu mendukung, atau sebaliknya.
itu berarti mereka tidak punya keyakinan yang sama. Kalau dasar keyakinannya beda, ya maka si umat ini hanya sekedar kawin, hanya sekedar menikah, ya, hanya sekedar menikah, hanya sekedar cari status, bukan mendapatkan kebahagiaan. Ya, itu sih. Oke, bagaimana caranya? Ya tolonglah Pak Puji ini difasilitasi bikin grup WhatsApp, grup Facebook, single Buddhis, single Buddhis, ya kumpul-kumpul. Kiananda ada pernah bikin grup WhatsApp, entah sudah berhasil apa tidak. Ya. Jadi kalau itu memang susah ngomong ya. Oke, jadi kalau yang lapak sebelahnya atau teman-teman agama lain itu lebih agresif, maka kita juga jangan kalah agresif. Next, kita bahas keselamatan dalam agama Buddha. Bisa kok, ada keselamatan dalam agama Buddha. Siapa bilang agama Buddha tidak menjanjikan keselamatan? Atau siapa bilang di agama Buddha tidak ada keselamatan? Itu salah besar. Ini hanya soal masalah siapa yang lebih agresif dan siapa yang pasif. Itu saja. Oke. Ada yang lain? Ya, agresif, betul. Ya, kalau cerita cinta susah lah, udah. Baik. 10.13. Ada lagi yang mau dibahas? Yang mau di kolom chat boleh. Ya. Oke. Ya, saya mau sharing dikit. Ya, sebenarnya tentang mindset ya, agresif ya. Saya pernah dengar itu Buddha dulu juga pernah meminta untuk kepada murid-muridnya untuk menyebarkan dharma. Sebenarnya kan, menyebarkan dharma, pergilah ke ini ya, menyebar gitu kan, dan jangan pergi berpasangan, bahkan perlu pergi sendiri-sendiri. Jadi Buddha sendiri sebenarnya ada menganjurkan itu. Ya. Betul. Jadi kita bukan cuma dari tetangga sebelah yang tanya, loh masih Buddhis, harusnya kita yang bertanya, loh masih itu, perlu begitu. Ya kita nggak sampai se ekstrim itu lah ya. Cuma ya Buddha sendiri pun mengajarkan kita gitu. Jadi kita bukannya cuma pasif. Nah terus juga Buddha sendiri juga ada mengajarkan kita untuk mengunjungi tempat-tempat suci. Tempat-tempat suci mungkin kalau seperti agama tetangga dianjurkan juga kan untuk mengunjungi umroh, haji. Di agama Buddha sendiri pernah menganjurkan itu juga. Cuma mungkin kurang disebar luas propagandanya kurang kali ya. Jadi kan tidak seperti negara tetangga. Padahal kalau itu disebarkan mungkin devisa yang sangat besar, pemasukan sangat besar untuk negara India itu sangat besar. Pendapatan dari umat Buddha berumroh ke India. Asalnya begitu. Mungkin itu dikit dari saya. Ya, saya juga sering sharing kok. Kalau di kebaktian saya katanya, ibu siapa yang udah ke Jepang? Siapa yang udah ke Korea? Angkat tangan. Siapa yang udah ke Eropa? Angkat tangan. Siapa yang udah ke India? Diam. Payah kalian ini semua udah pergi Jepang, Korea, Thailand, India belum. Murtad. Pergilah ke India. Murah kok, memang ya, asal tahan aja ya. Yang sudah pernah ke India tahulah. Tahan perjalanan di bus, tahan makan, tahan melihat penderitaan, tapi begitu tiba di sana, ya kalau air mata nggak berlinang, keterlaluan. Oke, terus ya, yang tetangga itu mereka setahu saya kalau mengeluarkan ini minimal satu orang bisa 20 sampai 30 juta ya. Kalau itu pun harus nabung sukarela ya untuk pergi ininya ya, untuk pergi berumrohnya gitu ya. Mungkin kalau ke India sendiri kan saya rasa nggak sampai ya, mungkin maksimal 20 kali ya. Iya, tetap lumayan. Iya, tapi pengorbanan mereka itu kadang mereka sampai bisa jual tanah, jual apa tuh untuk membela-belain inilah mengikuti ajaran atau himbauan dari nabinya gitu loh. Bagaimana dengan kita umat Buddha?
Ya kurang dipropagandakan saja sih memang. Ya. Tapi itu satu. Nah, yang pengen saya tanggapin gini semakin. Saya juga kemarin baru dapat satu insight. 60 arahat yang Buddha tugaskan atau minta itu semua arahat. Nah, benang merahnya gini atau maknanya begini. Nggak semua orang. Jadi mereka ini sudah arahat. 60 arahat pertama kan, sebarkanlah dharma yang indah di awal, tengah, dan akhir. Jangan pergi sendirian. Jangan pergi berduaan. Kan? Ya. Nah, karena mereka sudah arahat. Artinya, kita dapat maknai bahwa mereka sudah punya kompetensi tertentu. Mereka sudah punya kemampuan, dan mereka mendapatkan kepercayaan dari Buddha untuk menyebarkan. Jadi bukan sembarangan. Artinya, nggak setiap orang itu mampu. Oke, kalau konteksnya dalam bentuk langsung, memang. Tapi gini, di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada istilah dakwah. Dakwah itu kata serapan dari Islam. Dakwah itu punya makna yang luas. Sempitnya khotbah, kayak seperti di wihara atau seperti sharing ini kan disebut khotbah karena dia adalah melalui oral, ya, melalui lisan. Dakwah itu umum, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Lewat tulisan bisa. Lewat meme bisa. Perhatikan beberapa teman di Instagram ini sekarang sudah mulai bikin meme. Jadi kan dia punya feed itu nggak cuma satu foto, tapi beberapa. Yang Anda bisa scroll kan. Nah itu juga sudah termasuk menyebarkan Buddha Dharma. Ya. Jadi sudah termasuk. Nah kita saat ini kalau saya melihat belum ada sebuah upaya secara terfokus, sentralisasi, dan strategik untuk menciptakan itu. Meme itu termasuk bisa jadikan sebagai sarana dakwah. Gitu. Ya. Sehingga nggak pasif. Jadi kalau yang bisa bikin poster, yang bisa bikin video. Yang nggak berani ngomong di depan, ya bikin video sendiri. Nah kayak Pak Ujimin kerja bikin pantun. Itu juga sudah termasuk dakwah. Caranya beda-beda. Yang penting tidak agresif. Saya rencana, ini saya sedang ngedraft buku kedua. Buku pertamanya sudah selesai, sudah diterbitin sama Dian Dharma. Buku kedua ini nanti judulnya Agama Buddha Beda. Isinya adalah apa yang kita bahas. Targetnya sih tahun ini bisa terbit. Jadi dakwah itu tidak melulu melalui lisan. Ya, tapi ya meme-nya ada Uncle Singlet, one of them, ya itu salah satu. Ya Melinda kalau punya kecakapan menggambar ya silakan juga bisa bikin. Ya Hipasiko yang bikin pakai komik, pakai video, pakai lagu, macam-macam itu dakwah. Kalau saya nggak bisa gambar ya, saya cuma kerjanya ngoceh aja ya, pakai ngoceh bikin PowerPoint. Kalau ngegambar, saya cuma gambar 2 gunung, tengah-tengahnya matahari, kemudian ada sawahnya, ada rumahnya, itu doang lah. Kalau gambar orang cuma buletan kepalanya, tau lah ya, udah bisa ngebayangin gambar orang. So, back to this, I would like to point that penting bagi kita untuk melihat tidak semua orang kompeten, makanya berdakwalah dengan kompetensi masing-masing. Pantun saya nggak dibaca-baca apa mau dicuekin, nggak apa-apa, Pak Ujimin, yang penting you happy aja bikin pantun. Saya bahkan YouTube saya sampai dihack orang kok, mungkin karena saking kerennya tuh isi, dihack orang, nggak bisa dibuka lagi tuh. Yang dulu ada video-video saya buat, mungkin ada yang merasa terancam. Kan saya jawabin tuh, kan ada satu video di YouTube Injil Yesus untuk Buddha. Kan saya balas, saya jawab, Injil Yesus bukan untuk saya. Cari, ini saya chat ininya. Saya ganti sekarang. Berapa di YouTube ada nggak itu Dharma Dasar TV? Videonya cuma 2 sih. Belum upload yang lain.
Ya, oke. Masih ada nggak? Itu ada 2 video ya. Itu video lama, yang baru-baru belum saya sempat buat. Oke. Ini pertanyaannya tidak terjawab ya. Agama Buddha apa yang beda? Belum Pak Pujimin belum sempat bikin video. Baru selesai bikin instrumen penelitian. Aduh. Karena terlalu banyak kayaknya perbedaannya kok. Oke, bicara Alkitab begini. Semua kitab suci itu tidak ditulis oleh pendiri agamanya. Buddha tidak menulis Tripitaka. Ya. Semua videonya ada kok di laptop, cuman belum sempat saya tayangin lagi aja. Merasa tidak pede. Jadi semua Tripitaka itu bukan semua Tripitaka, rata-rata buku-buku maksudnya ajaran agama dalam bentuk tulisan itu tidak ditulis oleh pendiri agamanya. Buddha juga tidak menulis Tripitaka. Ya, baru 2 video. Itu pun video lama. Itu ngejawab satu yang bilang Maitreya adalah Muhammad. Itu lucu itu. Satu lagi yang adalah Injil Yesus bukan untuk saya. Kalau yang dulu banyak videonya, cuman udah pada hangus. Oke, baik teman-teman. 7 menit menjelang pukul 10.30. Diskusinya menarik sekali. Terima kasih. Ada lagi, Sumarlin? Oh, ini ada di chat. Dharma Dasa TV. Dharma Dasa itu dasa pelayan Dharma. TV-nya pelayan Dharma. Mau tulis pakai nama Hendra Lim terlalu keren, nanti pakai nama itu aja. Terus saya takut dihack lagi. Karena yang pertama itu dihack itu emailnya dihack sekalian, jadi goodbye lah. Oke, Agnes, thank you. I think we can call it a day. Thank you for inviting me. Jadi teman-teman, kita tetap semangat, tetap percaya diri sebagai seorang Buddhis. Anda masih Buddhis? Kamu belum. Gitu. Baik, selamat pagi, terima kasih. Namo Sangya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Bapak Hendra Lim yang telah sangat apik